Chapter 1168 One Piece telah rilis dengan judul Salju Elbaf, di mana kematian Raja Harald akan menguak rahasia kelam Pulau Elbaf. Begitupun dengan tuduhan Loki sebagai pangeran terkutuk. Lantas, apakah sekarang Loki bisa menyelamatkan Elbaf dari cengkraman Imusama? Oh iya, sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1168 One Piece, kita diperlihatkan bagaimana sebuah keluarga domba sedang merajut sarung tangan untuk keenam tangan Hatchan yang sedang membersihkan salju. Tertulis pada panel awal, upaya Harald membuahkan hasil. Tapi chapter pun dimulai 15 tahun yang lalu di seluruh dunia. Di sebuah pulau, orang-orang senang karena angkatan laut raksasa melakukan pekerjaannya dengan sangat bagus. Seseorang yang sedang membaca koran menganggap jika para raksasa angkatan laut itu sangat bisa diandalkan. Membuat orang yang di sampingnya berkata bahwa dia selalu menganggap jika para raksasa itu menakutkan. Tapi sekarang dia sudah tidak keberatan jika bertemu dengan salah satu dari raksasa angkatan laut tersebut. Lalu di tempat lain, seorang koki meminta bahan makanan dari Elbaf dipasok lagi karena sekarang makanan laut Elbaf menjadi sangat populer. Kemudian di sebuah pelabuhan, seorang bajak laut mengatakan bahwa kayu yang dia bawa adalah kayu cedar Elbaf dengan kualitas terbaik. Itu adalah barang langka dan rumit untuk diimport, sehingga pembeli itu pun membelinya langsung minasan. Panel lalu berpindah ke Pulau Elbaf, di mana Harald berkata bahwa ketika mereka akhirnya menjadi negara anggota pemerintah dunia, dia berpikir untuk membangun kapal wisata agar rakyat Elbaf bisa bebas mengunjungi semua sekutu Elbaf. Di hadapan rakyat Elbaf, Harald berkata dengan lantang bahwa mereka sebenarnya adalah minoritas yang langka dari sudut pandang dunia luar. Namun, ada banyak negara di luar sana dengan berbagai macam ras yang bisa hidup berdampingan. Itu berkat obrolan tentang saling menghormati. Harald pun mengajak semuanya untuk bergabung dengan dunia yang lebih besar, mendapat teman baru, dan tumbuh dalam pengetahuan bersama. Menurut Harald, mereka tinggal selangkah lagi, di mana masa depan Pulau Elbaf tidak pernah secerah ini. Namun, di antara para raksasa yang bersemangat, masih ada beberapa raksasa yang tidak peduli dengan omong kosong Harald minasan. Dengan tersenyum bangga, Harald mengingat Ida dan mengatakan dalam hati bahwa dia akan mewujudkan mimpinya itu. Panel kembali berpindah ke sekolah Walrus, di mana anak-anak raksasa tampak senang bermain bola. Harald pun mengatakan bahwa ini semua berkat Saul. Menurut Saul, anak-anak yang terpelajar akan lebih tajam daripada pedang yang tajam. Saul lalu bertanya, bukankah Harald takut kalau kehilangan sesuatu di Pulau Elbaf? Namun dengan serius, Harald menjawab bahwa dia tidak lagi percaya jika kekuatan militer adalah yang membuat sebuah negara menjadi kuat. Pemikiran tersebut berkat Ida. Dialah yang telah mengajari Harald segalanya. Menurut Harald, bertemu dengan Ida adalah berkah terbesar dalam hidupnya. Kita pun melihat nisan Ida yang telah meninggal dunia minasan. Lalu, Harald mengingat momen ketika dia menjaga Ida saat masih sakit. Ida mengatakan bahwa Elbaf memang sudah banyak berubah. Saat Ida pertama kali datang ke Elbaf, ada begitu banyak konflik internal. Dan itu sangat menakutkan bagi Ida. Tapi itu semua telah diubah oleh Harald. Sehingga para anak-anak bisa tertawa dan belajar sebagai gantinya. Elbaf sudah seperti negara yang benar-benar berbeda. Dengan bangga, Harald mengatakan bahwa kebiasaan lama, tradisi Elbaf yang kuno, semua praktik buruk dari era para kesatria itu akan dibuang. Mendengar itu, Ida berkata jika dia sebenarnya menyukai bagian kebanggaan para kesatria Elbaf itu karena mereka benar-benar keren. Ida juga menyuruh Harald untuk tetap menghargai budayanya. Namun Harald merasa jika Ida tidak mengerti karena budaya itulah yang membuat mereka tidak bisa menikah, sehingga Harald tidak ingin menerimanya.
Ida pun tertawa dan memberitahu Harald kalau Harald selalu bilang ingin menjadikan Ida sebagai istri sahnya. Sembari terbatuk-batuk, Ida merasa jika itu benar-benar hal yang paling manis dari Harald. Kemudian Ida bertanya, bagaimana dengan keadaan Loki? Harald pun menjawab jika Loki akan selalu menjadi adik kecil Hayruddin. Mendengar itu, Ida berkata jika di dalam hatinya yang terdalam, dia selalu menganggap Loki seperti itu juga. Hal seperti itulah yang selalu menjaga hati Ida tetap penuh cinta yang membuat Ida terus bertahan selama ini. Namun, Ida menyuruh Harald untuk tidak khawatir karena bagaimanapun Harald adalah raja semua orang. Sembari kembali berbaring, Ida bertanya kepada Harald, bukannya impian Harald sudah hampir sampai? Dengan penuh semangat, Harald mengatakan jika itu benar, tidak lama lagi mereka akan terhubung dengan seluruh dunia, lalu mereka bisa kembali berkeliling bersama seperti dulu. Kita pun diperlihatkan masa lalu Harald bersama Ida Minasan. Dengan tersenyum lembut, Ida merasa itu sangat luar biasa. Ida akan menantikan saat itu tiba. Begitupun dengan Harald. Ketika tangan Ida menyentuh tangan Harald, saat itulah Ida menghembuskan nafas terakhirnya. Obrolannya dengan Harald hanya untuk memastikan jika impian Harald sudah pasti terwujud dan dia bisa pergi dengan tenang untuk selamanya. Harald pun keluar dari kedai Ida dengan menutup wajahnya sembari menangis. Serta Hayruddin yang segera berlari untuk melihat ibunya yang pergi sembari tersenyum. Begitupun dengan Loki yang berada di dalam penjara, tampak terpukul atas kepergian Ida. Lalu salju pun turun begitu lebat di Elbaf, terasa dingin dan sunyi. Menangislah Loki. Ida adalah satu-satunya perempuan yang menjadikanmu anak. Wah, sejak Arc Wall Cake Island, Oda Sensei telah menghilangkan 6 ibu. Mulai dari Vince Smoke Sora, Ginny, Amatsuki Toki atau Kozuki Toki, Astrid, Ibu Shanks, dan terakhir Ida Minasan. Lalu panel kembali berpindah 1 tahun setelah kematian Ida atau 14 tahun yang lalu di Tanah Suci Marijoa. Kita akhirnya tahu jika Shanks telah hilang dari Marijoa. Menurut Gorosei, jika Shanks menyelesaikan misi terakhirnya, maka dia akan secara resmi dilantik menjadi Holy Knight. Kita lalu melihat Harald yang telah berada di ruang otoritas. Menurut Gorosei, karena Harald adalah pilihan selanjutnya, maka kesempatan menjadi Holy Knight sekarang berada di tangan Harald. Gorosei pun bertanya, apa yang akan dilakukan oleh Harald? Dengan penuh semangat, Harald pun mengatakan, tentu saja dia akan menerima kehormatan menjadi salah satu Holy Knight, karena menerima itu akan memastikan status keanggotaan Elbaf dalam pemerintah dunia. Lalu mereka berjalan menuju ke ruang tahta kosong, di mana Nusjuro mengucapkan selamat kepada Harald karena Yang Agung telah setuju untuk mempercayainya. Warkuri lalu mengingatkan Harald jika ini adalah proses yang panjang. Begitupun dengan Mars yang mengatakan jika Harald akan dikenang sebagai raja yang membawa perubahan besar bagi Pulau Elbaf. Namun Harald justru memberitahu para Gorosei jika Elbaf telah bergabung dengan pemerintah dunia, maka Harald akan melepaskan tahtanya karena menurutnya seorang penguasa muda yang lebih berbudi luhur darinya harus mengambil alih kerajaan. Namun tiba-tiba Imu Sama berkata bahwa hal seperti itu Mulah yang memutuskannya. Harald pun terkejut melihat ada seseorang yang duduk di tahta kosong. Dengan menyeramkan, Imu Sama menyuruh Harald untuk mendekat karena dia telah memperhatikannya selama beberapa waktu. Lalu, kita pun mendengar suara teriakan yang sangat keras dari Harald hingga terdengar di seluruh Marijoa Minasan. Kita pun melihat tato Harald yang telah berubah, di mana Harald mengatakan bahwa dia merasakan kekuatan yang begitu meningkat di dalam dirinya. Mars memberitahu Harald jika itu adalah kekuatan dari keabadian. Menurut Warkuri, itu adalah kekuatan yang masih membuat bulu kuduknya merinding. Begitupun dengan Nusjuro yang berkata, jika Harald sekarang melampaui monster liar manapun, Harald telah ditempa menjadi senjata yang begitu perkasa. Imu Sama lalu menyuruh Harald
untuk menganggap dirinya sebagai seorang kesatria abadi yang bersumpah kepada Mu. Mendengar kata abadi, Harald pun tidak percaya. Kemudian Imo Sama menyuruh Harald untuk membuat lingkaran iblis di Elbaf sebagai bentuk ikatan di antara mereka dan impian Harald akan terkabulkan. Kita pun melihat Harald yang langsung berlayar menuju ke pulau Elbaf Minasan. Sesampainya di Elbaf, Harald lalu memberitahu semua warga bahwa setelah misi terakhirnya selesai, maka Elbaf akan diakui sebagai negara anggota pemerintah dunia. Para warga pun menyambutnya dengan senang dan berterima kasih kepada Harald. Lalu di Kastil Aurus, terlihat lingkaran iblis telah ada Minasan. Kemudian Imo Sama memberitahu Harald untuk mengerahkan seluruh negara Elbaf dan membentuk pasukan besar para kesatria. Karena armada prajurit raksasa akan berdiri bersama para angkatan laut dan melayani dunia sebagai... Sebelum Imo Sama menyelesaikan perkataannya, Harald pun menahannya karena menurutnya semua yang Harald lakukan adalah untuk membebaskan Elbaf dari kekerasan. Harald mengatakan jika masih ada yang ingin bertarung, maka Harald akan dengan senang hati mendorong mereka untuk bergabung dengan para angkatan laut. Penjaga yang tanpa ketakutan pun merasa kebingungan siapa yang sedang bicara dengan Raja Harald. Dan inilah dia, momen diperlihatkannya Rinnegan Imo Sama Minasan. Dengan sangat menyeramkan, Imo Sama mengatakan bahwa Harald telah bersumpah untuk menebus dosa sejarah Elbaf, bahkan dengan mengorbankan dirinya menjadi seorang budak. Harald lalu berteriak bahwa maksudnya dia sendirilah yang ingin menanggung beban itu. Namun menurut Imo Sama, beban sejarah seperti itu terlalu besar untuk Harald tanggung sendirian. Sehingga Imo Sama menyuruh Harald untuk diam karena dia tidak bisa membangkang padamu. Harald pun tampak bergerak sendiri Minasan. Imo Sama mengatakan bahwa mereka yang memasuki perjanjian laut dalam dapat memperoleh keabadian dan kekuatan. Tetapi itu datang dengan harga ketaatan total, di mana Harald akan melaksanakan perintahmu tanpa memedulikan kehendaknya sendiri. Sembari ingin merobek tato kontrak tersebut, Harald berkata dalam hati bahwa ini tidak baik. Harald akan kehilangan kendali pada Elbaf. Harald tidak pernah bermaksud untuk menjadi bagian dari kelompok kekerasan, sehingga Harald pun memaki Imo Sama sebagai sialan. Harald pun berteriak keras memanggil para pengawalnya. Dalam hatinya, dia akhirnya paham bahwa rencana Imo Sama sejak awal adalah untuk memperbudak para kesatria Elbaf. Tidak lama berselang, para pengawal pun datang dan bertanya, "Ada apa yang mulia?" Kita lalu melihat Harald yang berusaha menahan dirinya sendiri pada sebuah pilar, lalu menyuruh para pengawalnya untuk segera mengikatnya, membuat para pengawal tersebut kebingungan. Lalu Harald menyuruh para pengawal itu untuk segera memanggil Jarul dan kedua putranya. Namun para pengawal tersebut berkata jika Hairuddin masih ada di lautan, sedangkan Loki dia berada di penjara setelah menghancurkan desa alkohol. Terlihat Harald sudah tidak kuat lagi untuk menahan tubuhnya. Namun para pengawal masih saja bertanya, apa yang terjadi? Membuat Harald berteriak jika itu tidak penting, lalu menyuruh pengawal itu untuk segera membebaskan Loki. Panel lalu berpindah ke penjara dunia kematian, di mana Loki akhirnya dibebaskan. Lalu disuruh untuk segera ke istana, karena saat ini Raja Harald sedang membutuhkannya. Panel kembali berpindah, kali ini di kediaman Jarul, di mana Jarul terkejut atas panggilan yang begitu mendesak. Sayangnya, panel terakhir adalah pemakaman Raja Harald Minasan. Dan begitulah, kita kembali ke tempat kisah ini dimulai di hari pembantaian di dalam istana. Ketika raja paling dicintai di Pulau Elbaf, Harald sang dermawan, kehilangan nyawanya. Tertulis pada panel akhir, sejarah bertemu. Dan chapter 1168 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, sepertinya penderitaan Loki belum berakhir ya minasan. Sejak lahir, dia sudah dibuang dan tidak diakui oleh ibu kandungnya. Saat kecil, dia harus merasakan kehilangan idola, yaitu Rox disebek.
kehilangan perempuan yang menganggapnya sebagai anak. Bahkan dia tidak bisa melihat wajah terakhir Ida. Lantas, kini Loki harus membunuh ayahnya sendiri karena sudah lepas kendali akibat kekuatan Imusama. Akibatnya, Loki harus dibenci oleh saudaranya sendiri, yaitu Hairudin. Begitu pula dengan mayoritas warga Elbaf. Loki sampai diberi julukan sebagai pangeran terkutuk. Apakah Loki bisa menyelamatkan Elbaf dan memberikan bukti jika kematian Harald tidak murni karena dirinya sendiri? Oh iya, minggu depan One Piece libur. Yah. Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.